Bonus demografi Indonesia menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas. Belakangan ini banyak perbincangan tentang bonus demografi Indonesia yang akan terjadi pada tahun 2030. Banyak pakar yang memperkirakan bahwa Indonesia akan menuju Indonesia emas dengan memanfaatkan bonus demografi ini. Bahkan Wapres kita, Mas Gibran, membuat sebuah video yang beliau upload di channel YouTube-nya. Dan dalam video tersebut, beliau menjelaskan banyak hal tentang keuntungan bonus demografi Indonesia. Saat ini, Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tak selang berapa lama, Bang Ferry Irwandi juga membuat video dengan tema serupa. Tapi sebenarnya apa sih bonus demografi itu? Dan keuntungan apa yang bisa didapatkan Indonesia? Mari kita bahas. Bonus demografi bukan soal diskon di tanggal cantik, tapi tentang jumlah, tentang umur, tentang kapan suatu bangsa punya lebih banyak orang yang bisa bekerja dibandingkan yang ditanggung. Sekarang, Indonesia sedang di masa itu. 70% penduduk kita adalah usia produktif, yang artinya setiap 10 orang ada 7 orang yang bisa bekerja, bisa mencari uang, dan bisa membangun mimpi mereka. Dan sisanya adalah anak-anak yang masih tumbuh dan lansia yang sudah berjuang. Bonus demografi ini sudah mulai sejak tahun 2020 dan menurut para ahli, puncaknya akan terjadi di sekitar tahun 2030. Pertanyaannya, apakah kita siap? Coba bayangin kalau semua orang yang bisa bekerja benar-benar mendapatkan pekerjaan. Kalau semua anak bangsa bisa bersekolah dan berinovasi. Kalau semua yang sehat bisa produktif dan ngasih sesuatu buat bangsa. Ekonomi bakal tumbuh, daya beli akan naik, dan negara bisa jadi kuat, kaya, dan berdaulat. Ini bukan teori kosong. Korea Selatan sudah membuktikan. Dulu mereka miskin, tapi saat bonus demografi datang, mereka bangun sekolah, industri, teknologi, dan sekarang mereka jadi raksasa budaya dan ekonomi. Jepang juga melakukan hal yang sama. Mereka dulu negara berkembang, tapi mereka serius, dan ketika bonus demografi ini datang, boom. Industri otomotif, elektronik, semua naik. Lalu satu negara lagi yang juga melakukan hal yang sama yaitu China. Lihat sekarang semaju apa mereka. Salah satu negara yang berani melawan Amerika. Karena apa? Karena mereka sudah mampu memberdayakan masyarakatnya berkat bonus demografi yang sukses dilewati. Tapi tidak semua cerita punya akhir yang manis. Bonus demografi ini harus kita manfaatkan dengan maksimal. Kalau anak-anak muda tidak dikasih pendidikan, kalau mereka tumbuh tapi tidak bisa bekerja, kalau pengangguran merajalela, kita bukan dapat keuntungan, melainkan kita akan mendapatkan beban demografi. Negara harus kerja keras karena bonus demografi ini terjadi sekali
seumur hidup. Lewat ya lewat, harus ada pendidikan yang selaras dengan dunia kerja, lapangan kerja yang terus dibuka dari industri sampai digital, kesehatan yang merata supaya masyarakat kita bisa kerja dengan maksimal. Lalu dukungan untuk UMKM dan ekonomi kreatif, karena mereka adalah penyerap tenaga kerja terbanyak. Dan kita, anak mudanya, tidak bisa tinggal diam. Kita juga harus mempersiapkan diri, belajar, upgrade skill, dan memaksimalkan potensi. So, apapun yang akan kita lewati, tidak semua jadi tanggungan pemerintah. Kita pun sebagai masyarakat bertanggung jawab atas nasib kita sendiri. Jika pemerintah sudah bersiap dengan bonus demografi ini, kita juga harus bersiap. Indonesia sedang berada di simpang jalan. Di depan kita ada dua kemungkinan, negara maju atau negara yang tertinggal dengan generasi yang mengecewakan. Bonus demografi bukanlah janji, hanya sekedar peluang, dan peluang hanya milik mereka yang siap menjemputnya. So, pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sudah siap?